Ini ada power menggunakan trafo 10 ampere dari Pak Bos kita. Ini bukan rakit baru, cuman boxnya aja yang baru. Ada power, ini power Pak Bos kita yang berada di Anjungan. Jadi Pak Bos kita belum sempat ambil karena sekarang di Pontianak lagi musim hujan. Kalau yang ini power sahabat kita yang berada di Sanggau. Ini ada power Pak Bos kita yang berada di kafe. Kebetulan Pak Bos kita pesan power tanpa trafo seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang Ismail ataupun sahabat-sahabat serba elektronik. Jadi malam hari ini saya ingin mereview sebuah power pesanan Pak Bos kita atau pesanan teman-teman kita yang sudah selesai. Ini ada power sahabat kita yang di Sanggau sudah selesai, sahabat kita yang di Anjungan sudah selesai, tadi sahabat kita yang dari Wajo juga sudah selesai, ini dari Pontianak juga, dan ini dari Kaltara. Yang ini sahabat kita dari Kaltara. Nanti akan saya review semua karena sahabat kita ada pesan sekaligus dengan crossover. Sekarang saya ingin membuat video atau mereview sebuah power Pak Bos kita yang berada di daerah di sini Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat, Sandawar, Kecamatan Muara Lawa, Desa Lambing, pinggir jalan Trans Kalimantan. Oke, atas nama Bapak Paulus Rinus, Kalimantan Timur. Jadi kebetulan powernya sudah selesai juga. Kebetulan Pak Bos kita ini atau Pak Paulus Rinus ini pesan power tanpa trafo. Jadi kebetulan powernya ini sudah selesai, yang paling bawah ini. Sekarang saya akan buat. Dan di sini ada crossover perakitannya gagal nih, satu. Jadi di sini ada beberapa power yang akan saya review buat sahabat-sahabat semua. Sekarang kita lihat untuk di bagian power. Ini ada power menggunakan trafo 10 ampere dari Pak Bos kita. Ini bukan rakit baru, cuman boxnya aja yang baru. Untuk komponennya sebagian bawaan dari Pak Bos kita. Sudah selesai. Setiap hari dipakai, selama belum diambil kita coba, kita tes. Terus di sini ada power. Ini power Pak Bos kita yang berada di Anjungan. Jadi Pak Bos kita belum sempat ambil karena sekarang di Pontianak lagi musim hujan. Yang kemarin mesinnya yang saya cuci, jadi ini sudah selesai semua. Pak Bos kita yang berada di Anjungan atau nak kemana, sering panggil Pak Mude. Kalau yang ini power sahabat kita yang berada di Sanggau. Jadi Pak Bos kita ini powernya udah lama juga selesainya. Cuma ada satu yang belum selesai, crossover sudah selesai. Terus equalizer Pak Bos kita menggunakan equalizer 10 watt. Cuman agak sedikit ribet menunggu komponen datang. Jadi pesan komponen belum nyampai sampai sekarang, jadi terbengkalai. Untuk powernya sudah siap geber, sudah selesai semua. Pak Bos kita yang dari Sanggau ini udah lama juga pesan Pak Bos kita ini. Cuman masalahnya satu, karena Pak Bos kita posisinya jauh, mau ambil sangat jauh sekali. Jadi nanti kalau memang kondisinya sudah selesai, baru saya telepon Pak Bos kita. Di sini Pak Bos kita minta CA20 dengan trafo ukuran 15 ampere. Oke. Jadi di sini ada power Pak Bos kita yang berada di kafe. Kebetulan Pak Bos kita pesan power tanpa trafo seperti ini. Jadi di sini untuk power tersebut
sudah saya persiapkan untuk di bagian kabel ground atau kabel CT di sini. Ini cuman belum saya pasang tulisan karena saya mau tes lagi satu kali. Ini udah tes sebenarnya, cuman belum abdul kalau tidak kita tes yang sesungguhnya. Jadi di sini ada kabel voltase bisa 47 bisa 56 untuk tegangan. Jadi di sini ada kabel tegangan PLN atau tegangan listriknya 220 AC dan 0 AC. Sementara di sini ada kabel yang merah hitam ini untuk tegangan di bagian protek dan kipas, yaitu 0 ekstra dengan 15 volt ekstra. Jadi seperti ini. Jadi power ini kalau Pak Bos kita mau pasang terapung 15 ampere dengan voltase 47, oke, tidak masalah, mantap. Kalaupun Pak Bos kita mau pasang voltase 15 ampere dengan voltase 56 juga oke, tidak masalah, mantap. Karena di sini sudah dilengkapi dengan substrat. Kalaupun Pak Bos kita ingin nambah atau membesarkan daya kekuatan, Pak Bos kita bisa pasang power ini menggunakan terapung 20 ampere dengan voltase 47. Oke, mantap. Kalaupun mau pakai yang 56 terapung 20 ampere juga mantap. Cuman kalau untuk 20 ampere saya rasa untuk trafo produk bel untuk box MP10 ini saya rasa tidak cukup ruang tingginya. Kalau besarnya masih luas, tapi untuk tingginya. Jadi untuk box seperti ini saran saya buat Pak Bos yaitu menggunakan Terapo BGR. Ini sangat mantap sekali. Tapi idealnya untuk power ini Terapo 15 ampere karena di sini cuma menggunakan 6 set transistor finalnya, menggunakan elko sebanyak 8 buah dan sudah dilengkapi substrat, sudah dilengkapi dengan protect speaker. Jadi untuk kit drivernya saya menggunakan seperti biasa 506. Sementara di sini sudah dilengkapi dengan lampu-lampu indikator. Kalau untuk di belakangnya semuanya berfungsi. Nah, di sini semuanya berfungsi. Tinggal Pak Bos kita mau dipasang ke bagian building post untuk speaker boleh, mau dipasang pakai soket Spicon juga boleh, mau dipasang menggunakan input Canon boleh, menggunakan soket RCA juga boleh di bagian input. Jadi semuanya berfungsi sesuai dengan kemauan Pak Bos kita. Jadi untuk di bagian depannya seperti ini, nanti Pak Bos kita tinggal pasang trafo dan akan saya lubangi dulu sesuai dengan permintaan Pak Bos kita, trafo 15 ampere, mereknya BGR dan sudah dilengkapi dengan sekrup-sekrup dan cincin-cincinnya. Jadi semuanya sudah dilengkapi, semuanya sudah dipersiapkan, tinggal Pak Bos kita menyolder. Jadi sangat mudah sekali buat sahabat-sahabat yang pesan power tanpa trafo. Jadi kabel-kabelnya semuanya sudah dipersiapkan, nanti akan saya buat tulisan, tinggal Pak Bos mengikuti seperti yang tertera di trafo. Sementara untuk pengamanan, jadi kalau power tanpa trafo ini, saran saya buat Pak Bos yang pesan tanpa trafo, khususnya tanpa trafo. Jadi di sini ada fuse sebagai pengaman di bagian transistor. Di saat Pak Bos memasang trafo di sini, kalau memang semuanya sudah betul, semuanya sudah benar. Jadi sebelum Pak Bos memasukkan tegangan atau memasang stiker ke PLN, ada baiknya Pak Bos kita lepas dulu di bagian fuse ini. Pak Bos lepas di bagian fuse ini. Dua-duanya Pak Bos lepas. Jadi kalau memang sudah dilepas, nanti baru Pak Bos masukkan tegangan PLN-nya. Otomatis tegangan pertama tidak langsung menghajar di bagian transistor. Dia langsung tersimpan di bagian elko. Nah, setelah Pak Bos masukkan tegangan, sudah katakanlah kurang lebih 1 menit atau 2 menit, Pak Bos matikan atau cabut stikernya dari PLN, lalu Pak Bos biarkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 menit, baru Pak Bos pasang di bagian fuse ini. Dipasang semua, baru boleh Pak Bos hidupkan, masukkan lagi tegangan seperti biasa. Karena kenapa? Sudah dimatikan baru dipasang fuse ini. Karena mengharapkan tegangan sisa dari elko ini untuk sebagai umpan pertama di bagian komponen-komponen, khususnya di bagian kit driver. Karena kit driver ini ada beberapa buah elko yang perlu diisi di bagian tegangannya. Karena kalau memang Pak Bos menggunakan volt tinggi, takutnya ada komponen-komponen yang atau ada kesalahan-kesalahan kecil, takutnya langsung bermasalah. Jadi saran saya buat Pak Bos, kalau mau memasang terapus semuanya, bukan hanya Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Timur, untuk Pak Bos kita semuanya yang sudah pesan power tanpa trapo, yang mau pasang sendiri, apalagi Pak Bos kita yang melobang sendiri di bagian trapo, karena di situ ada tatalan-tatalan yang harus Pak Bos bersihkan. Khawatirnya tatalan-tatalan tersebut
menyelip di bagian celah-celah komponen, takutnya menjadi short. Maka dari itu setelah dipasang trafo, dihidupkan sebentar, lalu nanti dimatikan lagi, dicabut stikernya dari listrik. Setelah dibiarkan 1 atau 2 menit baru Pak Bos pasang di bagian fuse atau sekringnya, mengharapkan tegangan sisa. Jadi seperti itu, supaya semuanya berjalan dengan aman, semuanya berjalan sesuai dengan harapan-harapan Pak Bos. Maklum ini buatan manusia, kadang-kadang ada aja celah dan ada aja kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diketahui. Jadi ambil titik amannya seperti itu, jangan langsung ditancap menggunakan tegangan tinggi, langsung dibiarkan dulu mengharapkan tegangan sisa untuk mengisi di bagian komponen-komponen yang kosong. Jadi seperti itu, entah itu di bagian penguat input, entah itu di bagian chip driver, karena di sini ada elko. Kalau memang sudah sekian lama tidak pernah kita hidupkan, maka elko ini sangat kosong sekali. Jadi kosong tanpa tegangan. Jadi kita harus pancing dulu menggunakan tegangan sisa. Nanti baru kita, kalau memang sudah normal semua, baru boleh kita hajar menggunakan tegangan yang sebenarnya, dan baru boleh kita pasang spekar, baru boleh kita geber sesuai dengan keinginan Pak Bos kita. Jadi seperti ini pesanan Pak Bos kita yang tanpa trafo yang berada dari Kalimantan Timur. Di sini sekali lagi ada kabel ground atau kabel CT. Jadi kabel ground ini, kabel CT ini sudah dilengkapi dengan dipasang langsung ke ground, sudah ada. Jadi Pak Bos kita tidak perlu memasang ke ground lagi, ke bodi lagi, karena sudah saya buat. Terus di sini kabel AC ada untuk kabel 0, kabel 220. Di sini ada kabel untuk tegangan AC-nya, entah itu 47, entah itu 56. Jadi seperti ini untuk power pesanan Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Timur yang akan siap saya kirim, dan sekaligus saya kirim dengan Pak Bos kita yang berada di Kaltara. Karena Kaltara ini untuk pengirimannya agak sedikit terhambat karena menunggu dari pihak ekspedisinya. Karena pihak ekspedisinya ini kadang-kadang tidak mau menampung barang ini di gudang. Jadi tunggu keberangkatan atau nunggu barang sama-sama ada di daerah Kaltara, baru dia telepon saya, oke, barangnya siap diantar karena sudah ada barang-barang yang mau dikirim ke arah Kalimantan Utara. Karena Kalimantan Utara ini sangat jauh sekali, memang sama-sama Kalimantan, cuman katanya saya belum pernah sampai, tapi sangat jauh sekali. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat, ada beberapa orang yang di Kalimantan Utara di sini. Jadi di sini masih ada M Nasir Sahari, Kalimantan Utara. Terus di sini ada lagi sahabat kita di sini di Kalimantan Utara, Kaltim. Kalau tidak salah ada 2 yang belum saya kirim, karena di sini Kalimantan Timur ini baru pesan, Sulawesi. Terus di sini Sulawesi, terus di sini daerah Pontianak, ini Sanggau, ini daerah Badau, ini Pangkal Pinang, Kaltim lagi Pak Bos kita ini. Terus di sini Teluk Pak Kedai, terus di sini ada Perum, di sini ada terus lagi di Kalteng, Lamandau. Ini Lamandau udah saya kirim. Ini Kaltara, ini Kaltara. Jadi Kaltara ada 2 yang baru saya kirim. Jadi di sini belum saya catat satu lagi pesanan Pak Bos kita yang berada, kalau tidak salah dari Gorontalo, yang belum saya catat di sini, yang mengikut antrian. Ini buku antrian saya, bukan satu ini aja. Banyak seperti ini yang saya buat susunan seperti ini. Jadi ini untuk 1 bulan. 1 bulan pekerjaan ini harus selesai semua satu buku ini. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di sini ada yang sudah dikirim, ada yang sudah dikirim, ada yang sudah dikirim. Tapi ada sebagian belum. Jadi ini yang termasuk yang belum kita kirim. Ada beberapa yang sudah siap dikirim, ada 2. 1, 2, 3 yang sudah siap dikirim. Jadi inilah pesanan-pesanan sahabat kita yang berada di luar daerah kota Pontianak. Oke, jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat. Lebih kurangnya saya mohon maaf untuk barang-barang yang sudah terlambat. Saya mohon maaf, maklum sekarang pengiriman lagi agak masa-masa susahnya juga sepertinya. Karena contohnya aja untuk Kalimantan Utara ini menunggu koordinasi dulu dengan pihak ekspedisinya. Kalau memang ada membawa barang-barang dari Kalimantan banyak, maksudnya Kalimantan Utara, maka dia lebih cepat pengiriman. Tapi kalau memang tidak banyak, cuma 1 ini aja, maka barang ini ditumpuk dulu ke gudang, nanti menunggu yang lain baru dikirim. Maka buat sahabat-sahabat di Kalimantan Utara itu sangat lama sekali sampainya. Jadi seperti itu. Pengiriman saya menggunakan Indah Kargo. Kalau untuk di Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Timur, Gorontalo semuanya pakai Indah Kargo. Jadi Pulau Jawa lewat Indah Kargo, Sulawesi lewat Indah Kargo. Tapi kalau untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu melewati lintas Borneo. Jadi satu masalah harga juga cukup lumayan.
Jadi kebetulan di sini Bang Budi kita lagi habis buka, saya pun habis buka. Jadi Bang Budi kita masih muka pisang tuh. Pisang. Nah, tuh Abang Yogi kita lagi masih kenyangan tuh Bang Budi kita, Abang Yogi kita tuh. Nah. Oke, jadi seperti itu aja. Anda yang minta promosi kan? Jangan lupa dukung channel Budi Boceng. Jangan like, komen, dan subscribe. Mantap. Oke, sahabat-sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya bisa mengerti, bisa memaklumi, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kesekian kalinya. Semoga apa yang sahabat buat dan amal ibadah puasa sahabat bisa menjadi membawa berkah, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kopi tak ada ya? Kopi yang belok. Aduh, kita ngopi loh. Udah telat kopi nih. Oke lah buat sahabat-sahabat nih, ending terakhir kita ngopi. Buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, yang baru buka, yuk kita ngopi. Sekali ya.